Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi perkuliahan mata kuliah tahfiz Al-Quran. Kali ini kita akan membaca atau mempelajari materi berkaitan dengan Sifrul Mustadir dan Sifrul Mustatil. Apa itu Sifrul Mustadir dan apa itu Sifrul Mustatil? Baik, Sifrul Mustadir adalah tanda bulat kecil di atas huruf dan berfaedah bahwa huruf tersebut tidak berfungsi ketika wasol maupun waqaf. Beberapa contoh kata yang terdapat tanda Sifrul Mustadir adalah di kalimat malaihi, kemudian malaihim, lakinna mi'atun, kemudian mi'ataini. Dalam surat An-Najm ayat 51 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wasamuda fama abaqa. Ini adalah Sifrul Mustadir. Jadi bentuknya bulat, ya, bulat dan tidak dibaca panjang. Jadi kalau wasol dan wakof dia tidak dibaca panjang. Misalnya wakof pada kalimat samuda, wasamuda misalnya, wakof misalnya berhenti, tetap dibaca pendek, wasamuda. Ya, jadi sekalipun wakof itu tetap dibaca pendek. Jadi wakof dan wasol dibaca pendek. Wasamuda fama abaqa. Ya. Jadi bacaan ini dibaca pendek. Ya. Wasamuda fama abaqa. Baik. Kemudian selanjutnya Sifrul Mustatil. Sifrul Mustatil adalah tanda kecil berbentuk bulat lonjong yang terletak di atas suatu huruf yang berfaedah bahwa huruf tersebut dihilangkan atau tidak berfungsi ketika wasol dan berfungsi ketika waqaf. Jadi ketika wasol dia tidak dibaca panjang, ya, atau dibaca pendek. Kalau waqaf dibaca panjang, ya. Contoh kalimat surat Al-Insan ayat 16, wa aqwam kanat qawarir. Nah, misalnya di sini ini namanya Sifrul Mustatil, ya. Kalau kita wakafkan panjang, misalnya wa aqwam kanat qawariro, kanat qawariro. Tapi kalau diwasolkan dibaca pendek. Contoh wa aqwam kanat qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Nah, sifrul yang ini mustadir nih. Ini yang bulat tidak lonjong. Kalau ini bulatnya lonjong, ya. Nah, yang ini lonjong, ya. Kalau yang ini bulat biasa, dia tidak lonjong. Ini Sifrul Mustadir. Yang ini Sifrul Mustatil. Baik. Jadi bedanya, kalau yang mustatil dia kalau wasol dibaca pendek, kalau waqaf dibaca panjang. Kalau Sifrul Mustatir dia kalau waqaf dan wasol tetap dibaca pendek. Begitu. Kita lanjutkan ke qalqalah. Qalqalah artinya adalah getaran. Secara istilah sebagai getaran suara ketika mengucapkan huruf sukun, sehingga menimbulkan pantulan yang kuat, baik karena sukun asli maupun
hentikan atau wakaf. Ini oleh M. Khalilur Rahman Al-Mahfani. Huruf qalqalah itu adalah ba, jim, dal, to, dan qaf. Cara membaca qalqalah ada yang dibaca tipis dan ada yang dibaca tebal. Yang dibaca tipis itu huruf ba, jim, dan dal. Contoh huruf dal adraka, yang jim yaj'aluna, ba Ibrahim. Kemudian yang dibaca tebal huruf to dan qaf. Huruf to qitmir, qitmir, ya tebal ya, qitmir. Kemudian huruf qaf faqatulu, faqatulu. Kemudian kondisi dan karakter ada di akhir kata dan juga ada di tengah kata. Di akhir kata sukun arid atau qalqalah kubra al-firaq. Kemudian di tengah kata qalqalah sugra dobha, dobha, ya itu namanya qalqalah sugra. Kita lanjut ke tanda waqaf. Sini kita akan mengenal huruf-huruf waqaf ya, tanda waqaf. Mim itu namanya waqaf lazim, artinya harus waqaf. Lam itu la waqfa fihi, bukan tempat waqaf. Kemudian jim itu namanya waqaf jaiz, boleh waqaf, boleh terus. Kemudian sholah al-waslu aula, dibaca terus lebih utama. Kemudian al-waqfu aula, ini ya, yang al-waqfu aula itu qola, al-waqfu aula berhenti lebih utama. Kemudian sin saktah, berhenti sejenak dan tidak bernapas. Kemudian tanda titik 3 yang namanya adalah waqaf mu'anaqah, boleh waqaf di salah satu tanda tersebut. Oke. Kita lanjutkan ke fawatihus suwar. Fawatihus suwar berasal dari bahasa Arab. Terdapat dua kata, fawatih artinya pembuka dan suwar artinya adalah surat-surat. Apa itu fawatihus suwar? Fawatihus suwar adalah huruf-huruf hijaiyah yang berada di awal surat sebagai pembuka surat. Di dalam Al-Quran, surat-surat yang diawali dengan huruf hijaiyah ada 29 surat dengan 14 jenis, yaitu yang pertama alif lam mim ya. Pada surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Luqman, As-Sajdah, dan Ar-Rum itu punya alif lam mim. Ini surat apa namanya, Fatihah Suwar, itu kalimat pembuka surat. Kemudian yang kedua alif lam ra, itu pada surat Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, dan Al-Hijr. Kemudian yang ketiga alif lam mim ra pada surat Ar-Ra'd. Yang keempat alif lam mim shad pada surat Al-A'raf. Yang kelima hamim pada surat Ghafir, Asy-Syu'ara, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, Al-Ahqaf. Yang keenam kaf ha ya ain shad itu pada surat Maryam. Seulangi yang keenam kaf ha ya ain shad. Jadi membunyikannya itu dengan cara membaca sesuai dengan hurufnya. Misalnya kaf, ya kaf, ha, ya, kemudian ain karena di depannya ada huruf so, ain itu karena ada nun di depannya. Kalau kita membunyikan huruf ain,
di depan nun, di depan ain itu ada huruf so, jadi ketemu dengan huruf so dia baca ikhfa, ain sod, gitu ya. Yang ketujuh tosin di surat An-Naml. Yang kedelapan tosin mim pada surat Asy-Syura dan Al-Qasas. Kemudian yang ke-9 Toha pada surat Toha. Yang ke-10 Sod pada surat Sod. Yang ke-11 Yasin pada surat Yasin. Yang ke-12 Ain Sin Qaf pada surat Asy-Syura. Saya baca ulang. Ini cara bacanya dengan ikhfa ya. Ain ketemu sin, kemudian sin dengan bertemu dengan qaf. Ain sin qaf. Ya. Kemudian yang ke-13 qaf pada surat qaf, kemudian nun pada surat nun. Alhamdulillah kita coba berikan pada saat ini. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.